mengupas fenomena karomah ilmu hikmah dan perdukunan. Berbicara mengenai ilmu supranatural, kesaktian, dan bahkan ilmu gaib bagi masyarakat di Indonesia, baik yang berada di pedesaan maupun yang di kota besar, hal tersebut tentu saja sudah menjadi hal yang biasa. Praktik-praktik ilmu supranatural ini sudah sangat lumrah kita jumpai. Adapun untuk mereka para pengguna jasa ilmu tersebut, tak hanya dari kalangan masyarakat biasa saja, namun juga sampai kepada orang-orang berpengaruh dimulai dari para perangkat daerah sampai pejabat pusat. Pasalnya kegunaan dari ilmu supranatural tersebut tak hanya sekedar mengurus masalah kesaktian dan pengobatan saja, namun jauh dari itu ternyata para praktisi supranatural juga sering diminta untuk membantu para calon pejabat dalam memuluskan niatnya untuk menang pada bursa pemilihan. Dari berbagai jenis praktik ilmu supranatural secara umum bisa kita bagi menjadi dua, yaitu praktisi yang berlatar belakang pembuka agama dan juga yang berasal dari kearifan budaya lokal atau lebih dikenal dengan sebutan dukun. Jika dilihat dari tugas atau kemampuan yang mereka kuasai, dari keduanya memiliki kesamaan, yaitu mengurus dan membantu masyarakat dari berbagai jenis masalah yang tak kasat mata, seperti penyakit non-medis yang diakibatkan dari gangguan sihir, kesaktian, penglarisan, kewibawaan, dan juga banyak lainnya. Akhir-akhir ini terdapat fenomena pro kontra mengenai keberadaan dan kebenaran terhadap para praktisi supranatural. Hal tersebut terjadi setelah mencuatnya kasus perseteruan antara Marcel Radival atau pesulap merah dengan salah satu praktisi supranatural sekaligus seorang pemimpin padepokan di Blitar, Jawa Timur yang bernama Gus Samsudin Jadab. Secara singkat, perseteruan keduanya bermula ketika pesulap merah ingin membongkar trik yang dilakukan Gus Samsudin yang diduga sebuah rekayasa ketika ia mengobati pasiennya. Dari kasus perseteruan antara pesulap merah dan Gus Samsudin yang semakin meruncing, terlepas siapa yang benar dan siapa yang salah, terdapat sesuatu hal yang menjadi problem di masyarakat tentang istilah kata dukun yang semakin terdegradasi. Jika dilihat dari asal mula kata dan penggunaannya, dukun memiliki arti yaitu seorang ahli, spesialis, suhu, atau master. Dengan kata lain, dukun adalah seseorang yang menguasai bidang keilmuan tertentu, yang biasanya dalam satu kampung hanya terdapat satu atau dua dukun saja yang menandakan tingginya kedudukan atau keilmuan seorang dukun. Adapun beberapa jenis dukun yang pernah eksis di masyarakat pada masa lalu, diantaranya dukun beranak atau paraji, dukun pijet, dukun sunat atau bengkong, dukun siwer atau pawang hujan, dukun santet, teluh, pelet atau sihir, dan masih banyak jenis dukun-dukun lainnya. Istilah dukun biasanya masih digunakan di daerah pedesaan, sedangkan orang pintar atau paranormal untuk menyatakan hal yang sama digunakan lebih umum di antara populasi perkotaan. Penerimaan sosial terhadap istilah orang pintar pun biasanya lebih positif dibandingkan penggunaan istilah dukun, meski dalam kenyataannya secara fungsi dan karakteristik sama saja. Secara pendalaman keilmuan yang mengurusi hal-hal gaib atau supranatural, dalam kacamata agama Islam, hal tersebut tentu saja tidak bertentangan selagi tidak keluar batas yang mengarah ke perbuatan syirik. Bahkan pembelajaran akan ilmu supranatural atau ilmu hikmah menjadi hal yang lumrah bagi seorang santri ketika mereka mondok. Adapun tujuan utama dari pembelajaran ilmu hikmah sendiri adalah upaya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat banyak perguruan atau padepokan yang mengajarkan ilmu hikmah di berbagai daerah. Dari kesemuanya itu tentu saja merujuk kepada sumber-sumber dari agama. Pembelajaran ilmu hikmah sendiri pada dasarnya merupakan amalan spiritual yang disarikan dari Al-Quran dan Al-Hadis, serta kumpulan doa dan hijab yang dapat dikuasai melalui laku batin atau riyadoh.
Sebagaimana tujuan utama adanya ilmu hikmah adalah untuk melatih diri melalui jalan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah, tentu saja para praktisi ilmu hikmah idealnya seseorang pribadi yang lebih religius dan berperilaku baik di masyarakat. Mengenai karomah atau kesaktian dari belajar ilmu hikmah, menurut para sepuh yang ahli di bidangnya, itu bukanlah tujuan utama melainkan buah atau hasil jeripayah dari riadoh dan amal baik seseorang. Karena jika berbicara tentang karomah, seseorang hanya bisa berusaha keras dalam belajar dan beriadoh, namun secara kekuatan dan kemampuan, hakikatnya adalah ketentuan dari kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberadaan praktik ilmu gaib dan sejenisnya di negara kita sudah ada sejak dari zaman kerajaan. Banyak kisah akan eksisnya para leluhur kita mengenai kemampuan dan kedigdayaannya di masa lampau. Dari kekuatan dan ilmu kesaktian serta pusaka-pusaka yang memiliki daya magis yang luar biasa, menjadikan cerita yang sangat melegenda dari para raja-raja di Nusantara. Sebagai contoh, sebut saja salah satu tokoh kerajaan yang sangat dikenal akan kesaktiannya, yaitu Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Selain dikenal sebagai raja yang arif dan bijaksana, dalam banyak kisah beliau Prabu Siliwangi diceritakan memiliki kesaktian yang sangat tinggi. Pada masanya ketika Prabu Siliwangi memimpin Pajajaran, konon tidak ada satupun musuh yang mampu dan berani untuk menyerang Pajajaran. Selain karena kekuatan prajurit yang dimiliki Pajajaran, tentu saja karena wibawa dan kesaktian Sang Prabu Siliwangi yang sangat tinggi, sehingga membuat musuh berpikir 1000 kali untuk menyerang Pajajaran. Selain mengandalkan para prajurit kerajaan, Prabu Siliwangi juga mengandalkan para dukun atau ahli supranatural kepercayaannya untuk membantu menjaga Pajajaran dari kemungkinan serangan tak kasat mata. Selain itu juga Prabu Siliwangi memiliki ribuan tentara gaib yang menjadi pengawalnya dan juga menjaga di setiap sudut perbatasan kerajaan. Dengan adanya perkembangan zaman, pemahaman akan keberadaan karomah ilmu supranatural di masyarakat semakin beragam. Banyak dari berbagai kalangan masyarakat sudah tidak mempercayai akan keberadaan dan kebenaran ilmu tersebut. Tentu saja hal tersebut disebabkan dari modernisasi zaman dan juga dari adanya oknum para praktisi supranatural yang merekayasa serta melakukan penipuan demi meraup keuntungan. Banyak kasus penyimpangan para praktisi yang merugikan masyarakat, contohnya saja dalam kasus uang gaib atau penggandaan uang, pengobatan, dan juga yang lainnya. Dari adanya oknum-oknum yang berkedok ilmu hikmah tersebut, selain merugikan masyarakat pada umumnya, tentu saja akan merusak akan kebenaran dan kesucian ilmu yang bersumber dari ajaran agama, serta mencemarkan profesi para penggiat supranatural yang benar-benar menggunakan ilmunya di jalan kebaikan.